Oke, Mbak Yani, the floor is yours. Oke, Oh ya, saya salam. yang ini ya. Mm-mm, Ya, mm. sorry. Saya yang PowerPoint ya. Oke, hold on. Oke, Oke. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat malam semuanya ya. Terima kasih ya Mas Dimas Tala Bahasa sudah menyelenggarakan acara ngumbah ini ya. Kemudian saya menyambut, menyapa ini ya para rekan-rekan jurba semua, terutama yang ini Trifekta satu ya, yang seperjuangan saya. Kemudian para senior dan semuanya ya yang saya tidak sebut satu persatu. Terima kasih ya sudah bersedia hadir untuk meramaikan acara ini ya. Ini sekedar sharing pengalaman saya. Saya di sini bukan expert ya. Oke, oke. Seperti judulnya ya, Interpreting for Mining Audit ya. Alhamdulillah bulan kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk interpreting di audit tambang ya. Itu selama 9 hari ya. Kemudian next, Mas. Bentar. Oke. Nah, pertama-tama kita harus ketahui dulu mengapa kok tambang itu mau diaudit gitu ya. Nah, waktu kami berkumpul di airport ya, waktu mau berangkat itu ada representatif dari kantor Jakarta yang mendampingi kami, para auditor lokal maupun asing ya. Saya sempat berbincang dengan perusahaan tambang tersebut dan mereka mengatakan bahwa tujuan dari mengadakan audit ini mereka ingin menembus pasar global ya. Dan untuk menembus pasar global itu harus ada syarat nih bahwa mereka itu tambang-tambang ini harus mematuhi sustainability ya terkait lingkungan, sosial begitu. Dan saat ini pas seperti yang kita bisa lihat di sini ya, menurut pendapat Agus ya ini bahwa buyer Eropa maupun Amerika itu sekarang sangat concern ya terkait aspek sustainability ya. Kemudian oke saya jadi oke eh, ya mereka ingin menembusnya itu dia katakan seperti contohnya BMW karena kan masa depan ke depan itu mobil listrik ya. Jadi nikel ini sebagai salah satu bahan untuk baterai listriknya ya. Oke, next Mas. Nah, sekarang spesifikasi audit dan perusahaan yang diaudit. Nah, auditnya ini si tambang ini menggunakan audit dari IRMA nih. Apa itu IRMA? IRMA ini Initiative for Responsible Mining Assurance ya. Nah, Anda semua bisa menemukan lebih detail ya. Apa sih itu IRMA? Itu di sini saya cantumkan websitenya ataupun kalau di Google Search ketemu juga sih dengan kata Mm-mm. kunci IRMA ini ya. Oke. Kayak nama orang, Kemudian, Mbak ya. hmm? Irma. Kayak nama orang ya. Iya, oh, oh. Tapi teman-teman sekedar juga mengingatkan ya bahwa di sini kita sudah memperhatikan aspek dari confidentiality. Jadi semua hal yang di-share di sini sudah yang hal yang sudah memenuhi NDA clause, Mbak ya. Mm-mm, mm. Oke, baik. Biar sama-sama teman-teman semua ada paham. Oke, baik, silakan, Mbak. Mm-mm. Nah, kalau Anda semua membuka website Irma itu nanti ada detailnya itu apa sih audit Irma itu ya. Seperti ini kepanjangannya kan untuk supaya itu tambangnya itu bertanggung jawab ya. Nah, ini tanggung jawabnya itu lebih ke lingkungan sama sosial ya. Kemudian mereka tuh punya 400 kayak karakteristik yang akan diauditkan itu ya. Kemudian ada tahapan-tahapan auditnya. Pertama, tambang itu mengasesmen diri sendiri dengan kriteria-kriteria dari IRMA ya. Kemudian setelah mereka merasa mereka pede gitu ya, mereka kemudian lanjut ke stage stage pertama itu audit berbentuk review dokumen. Jadi mereka harus mengirimkan segala dokumen yang diminta oleh IRMA ya, misalnya pengelolaan limbah, segala macam yang dalam bentuk dokumen yang mereka sebut sebagai DEX review gitu ya. Nah, setelah itu selesai misalnya berapa bulan gitu, kemudian Irma akan melaksanakan kunjungan ke on-site ya, ke site tambangnya. Nah, ini peran interpreter ini diperlukannya di audit stage 2 ini ya. Memang waktu itu saya ikut webinarnya dari pihak Irma, memang
di audit stage 2 ini mereka membutuhkan interpreter yang menjembatani komunikasi ya, meskipun mereka juga merekrut auditor lokal, tapi itu tidaklah cukup ya untuk auditor lokal itu. Jadi peran interpreter di sini sangat-sangat diperlukan. Kemudian di sini kita harus tahu juga sebelum terjun ke lapangan siapa user kita ya. Kemudian yang perusahaan tambangnya di sini Anda bisa juga search ya di Google bahwa dengan kata kunci misalnya nih tambang diaudit April 2025 nanti akan muncul bahwa yang diaudit itu adalah Harita Nikel ya. Lokasinya di Pulau Obi. Nah, ini Harita ini menjadi pionir pertama yang mau diaudit oleh Irma. Oke, next, Mas. Hmm. Nah, sebagaimana kita semua pasti ya kalau mau kerja ada persiapan dulu nih. Nah, ini persiapan awalnya. Pertama, saya kumpulkan terminologi. Saya juga ada cari-cari kamus gitu ya di bidang pertambangan. Kemudian saya juga mempelajari bahan-bahan yang dikasih oleh pihaknya Irma ya. Kemudian juga open source-nya. Saya pengen tahu nih Irma itu kayak apa. Kemudian harita nikelnya sendiri kita bisa cari itu di open source company profile nih ini ya. Itu sangat-sangat membantu ternyata nanti di hari hanya. Kemudian proses pengolahan nikel seperti apa biar kita tidak pas di lapangan tidak asing gitu ya kalau pas mereka menceritakan mengenai proses nikelnya itu. Oke, next Mas. Hmm, oke. Ya, termasuk juga lokasinya ya kita pelajari di peta ke Pulau Obi itu seperti apa, sekitarannya seperti apa. Karena nanti juga di audit Irma ini yang diaudit tidak hanya perusahaan pihak perusahaan saja, tapi juga masyarakat sekitar di sana ya. Ada juga government yang terlibat di sana. Waktu sebelum saya ke lokasi, saya diminta RSI juga untuk wawancara kepada pemerintah daerah setempat. Ya. Dewannya belum, Mas. Hah? Kalian kok? Oh ini ya? Ah, iya. Ini ya, Pak? Kelewatan tadi Oke. ya? Oke, Oke, sorry. oke, ya, oke. Tibalah saatnya udah sampai di sana ya. Kemudian hari pertama itu seperti biasa perkenalan dulu ya. Tapi pas pagi itu kami briefing dulu internal dengan tim auditor yaitu tim auditor asing sama lokal. Kami saling memperkenalkan diri, kemudian eh, memberikan briefing gitulah ya dari kepalanya ketua yang dari pihak Irmanya itu. Kemudian setelah itu makan siang, setelah itu baru perkenalan dengan pihak Harita Nikelnya ya. Kami dibawa ke auditorium dan manajemen semuanya diundang ke sana ya di suatu auditorium gitu. Kemudian mereka pihak Harita memperkenalkan diri, kemudian juga safety induction karena memang udah SOP ya. Kemudian facilities tour di gedung itu, di auditorium itu ada sport, entertainment gitu-gitu. Turnya hanya di seputaran situ sih. Kemudian setelah itu kunjungan ke fasilitas kesehatan dan interview dengan tim kesehatan dan tim ERT ya. Nah, di sini metode interpretingnya konsekutif ya. Saat perkenalan di auditorium, ada staff yang tidak bisa bahasa Inggris. Nah, waktu itu yang pihak ini safety induction dari pihak IRT kalau nggak salah ya. Dia mengenalkan SOP-nya di sini kalau di area tambang itu wajib pakai PPE, kemudian potential hazard di sana itu misalnya ada terjadi percikan apa, terus kena debu, kemudian mungkin ada tanah longsor segala macam itu hazard-hazard itu eh, kita harus harus siap sih ya menerangkan Hmm. bahwa oh ya bahasa Inggrisnya misalnya terpeleset itu apa, kemudian Hmm. terkena percikan apa gitu-gitu. Hmm. Agak deg-degan nggak Mbak waktu itu ketika lagi safety induction ini? Ya audiennya memang banyak banget lah itu. Sebenarnya ada satu interpreter juga Chinese karena ada Mm-mm. pekerja Chinese di sana kan. Tapi Mm-mm. interpreter Chinese ini Bu Yani aja yang maju kan ini English Indonesia gitu. Oh.
Nggak, maksudnya dalam Ya. hal Mm-mm. safety gitu, dalam hal safety. Mm-mm. Ada kekhawatiran nggak, ada perasaan takut nggak itu lagi di site begitu? Ya pertama sih deg-degan itu ada, tapi ya mungkin karena udah pernah konsekutif juga ya, 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 Hmm, it's okay sih. oke. Nah, berarti metode interpretingnya waktu itu konsekutif ya. Kemudian vocabulary-nya nih, safety induction, potential risk and hazard, emergency procedure. Sorry. Misalnya nih, Betul. dalam kasus terjadi emergency ini, maka akan Hmm, begini-begini gitu ya. ya. Kemudian waktu kunjungan ke kesehatan, fasilitas kesehatan itu ya biasa kalau kita kayak kunjungan ke puskesmas atau ke klinik pabrik itu kan pasti ditanyain pekerja di sini yang ke klinik itu pada sakit apa gitu-gitu ya. Hmm. Kemudian kalau misalnya sakitnya parah itu dirujuk kemana, prosedurnya seperti apa, kemudian udah melakukan medical check up enggak sama karyawan berapa sering gitu-gitu sih. Kemudian kalau terjadi hal-hal yang emergensi gitu, gimana prosedurnya gitu. Hmm. Oke, lanjut Mas. Oke, itu. Oke, hari kedua ini kunjungan ke area penambangan dan wawancara dengan sopir dump truck dan operator ekskavator ya. Nah, ini ke lapangan langsung yang masih kayak tanah terbuka gitu ya. Jadi yang menerangkan mengenai apa proses penambangannya dari pengupasan topsoil atau tanah pucuk gitu. Itu dari manajemennya sih udah bisa bahasa Inggris. Biasanya rata-rata yang manajemennya itu udah bisa bahasa Inggris. Menerangkan bagaimana prosesnya dari awal eh, hingga diambil itu apa tanahnya, materialnya pakai ekskavator pakai dump truck gitu ya. Kemudian habis itu diwawancarailah secara acak sih si pihak Irma gini, kamu ambilin ini eh, s- driver dump truck dua orang, kemudian operator XK dua orang gitu sih. Dan mereka lebih prefer yang orang-orang lokal sekitaran Hmm. pulau situ atau sekitaran Maluku gitu sih untuk Hmm. mengasesmen mengenai dampak dampak dari tambang itu ke masyarakat lokal situ gimana. Tapi ada juga ya sih yang ketemunya sama ini yang dari pulau dari Jawa ada juga sih. Nah, kalau wawancara sama para operator, driver gitu-gitu sih mereka nggak bisa bahasa Inggris. Ataupun bisa mungkin little-little gitu ya. Jadi peran interpreter sangat penting di sini. Hmm. Kemudian setelah itu kunjungan ke nursery ya karena memang diwajibkan oleh pemerintah setelah area penambangan selesai harus ada reklamasi. Jadi di sini ada apa divisi nursery yang pembibitan pohonnya ya. Kemudian wawancara dengan divisi nursery. Setelah itu kunjungan ke laboratorium yang tanah dari eh, tambang apa dari lahan tadi diuji di laboratorium kadar nikernya berapa gitu-gitu ya. Kemudian diwawancara dengan pekerja lab. Pekerja labnya udah pintar bahasa Inggris saat itu ya. Nah, Hmm. metode Hmm. interpretingnya konsekutif, vocabulary-nya ya seputar karena ini eh, pertanggungjawaban terhadap lingkungan sama sosial. Jadi kesejahteraan pekerja itu selalu ditanyakan ya ke setiap pekerja ya. Kemudian keselamatan kesehatan kerja gimana, kemudian ini resiko-resikonya apa, kemudian kalau prosedur emergensinya gimana. Kemudian ke flora fauna ini waktu di nursery nih jenis-jenis tanaman lokal di sini apa karena waktu sebelum dibuka lahan itu kan berbentuk hutan ya. Jadi harus kembali lagi jadi kayak hutan dan tanamannya harus minimal sama lah ya. Jadi jenis-jenis tanaman sebelumnya apa gitu. Terus yang kamu bibit sekarang ini tanamannya jenisnya apa aja gitu. Waktu itu kayak misalnya tanaman lokalnya saya lupa ya waktu namanya apa. Terus termasuk tanaman kayu putih itu juga. Kemudian faunanya apa? Kayak kuskus obi sih yang paling spesifik di saat itu. Ya, saya sebutnya kuskus obi gitu aja sih. Hmm. Kemudian bagaimana proses pembibitan tanaman ini? Dapat bibitnya dari mana gitu-gitu. Ya, yang laboratorium proses sih alhamdulillahnya eh, pekerjaannya udah pintar bahasa Inggris jadi
istilah-istilah kimia segala macam udah udah mereka udah bisa ya. Gitu sih Mas. Oke, next. Oke, next. Yap, day three. Hari ketiga mengunjungi sumber air, sungai dan danau di sana ya yang digunakan oleh perusahaan karena supply airnya baik untuk keperluan domestik mereka di asrama-asrama kan semuanya mereka diasramakan ya enggak. Eh, yang manajemen ke atas itu asramanya ya hampir-hampir kayak hotel gitu ya. Yang pekerja biasa sih asramanya biasa tapi pakai AC dan ada fasilitas laundry ya. Nah, kemudian juga penggunaan air untuk keperluan industrinya, untuk ke keperluan pabriknya ya. Di situ kan Harita Group itu ada di itu company profilnya ada banyak sekali anak perusahaannya itu. Jadi kebutuhan airnya memang sangat banyak dan waktu itu ditanyain ini ya, ini debit air setiap hari yang kamu sedot itu berapa gitu-gitu. Terus eh, ini ke masyarakatnya gimana? Dulu kan ini jadi sumber airnya masyarakat, terus kemudian masyarakat sekarang ini apa dong sumber airnya kalau ini sudah kamu ambil kan karena udah dijadiin kayak miliknya ini karena udah terkurung di Hmm. lokasinya itu. Mereka bilang mereka masyarakatnya masih punya ada sumber lain gitulah. Kemudian danau yang paling besar juga dikuasai oleh ini, oleh si Arita ini. Lanjut mengunjungi fasilitas pengolahan limbah B3, terus wawancara dengan pekerja terkait. Nah, yang limbah B3 ini ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang enggak ya. Kemudian metode interpretingnya konsekutif, vocabulary-nya ya seputaran waktu di sumber air ya, kualitas air, kemudian pengelolaan ini apa air hujan limpasan ini stormwater, si Irma sih pakainya stormwater ya. Kemudian ya selalu standarnya itu potensi bahaya risiko. Terus fauna di sekitaran sungai, danau. Kemudian bagaimana manajemen pengelolaan B3-nya ya. Waktu itu limbah macam-macam limbah B3-nya apa aja, ada yang limbah medis, ada yang limbah dari nikelnya, kemudian bagaimana perlakuannya, ada yang ditaruh di kayak semacam drum-drum gitu, terus dikasih kode-kode. Ini maksudnya kode ini apa? Kemudian kamu kirim ke vendor penanganan limbah itu siapa, terus bagaimana caranya di pick up berapa hari, terus prosedurnya bagaimana, terus ya seperti itu sih. Oke, lanjut Mas. Kemudian hari keempat kunjungan ke PT Halmahera Persada Legend itu anak perusahaannya sih. Inilah yang melakukan pengolahan nikel dengan ini metode HPAL mereka bilang karena di situ ada dua metode yang dipakai ya HPAL sama RKEF. Kalau HPAL ini pakai tekanan tinggi berapa bar gitu ada kok yang kalau kita search ya. Kemudian yang satunya pakai pemanasan tinggi yang RKEF. Kemudian wawancara dengan pekerja terkait. Nah, setiap kami kunjungan ke anak-anak perusahaan selalu di ruang meeting dulu, kemudian ada safety induction, perkenalan mengenai profilnya masing-masing perusahaan itu, anak perusahaannya. Mereka ada didirikan tahun berapa, menangani apa, jumlah karyawan, kemudian proses pengolahan nikelnya ini, HPAL ini. Alhamdulillahnya udah bisa bahasa Inggris ya, jadi yang proses kayak gini nih saya nggak perlu karena ini kayak lebih ke unsur-unsur kimia ya. Kemudian wawancara dengan pekerja terkait. Nah, ini ada pekerja yang sehari-harinya itu bekerjanya sama atasan dia itu orang Cina ya. Jadi dia juga menariknya dia juga belajar sedikit-sedikit bahasa Cina, kemudian ditanya ya standar lah kesejahteraan K3 potensi potensi risiko prosedur kalau terjadi emergensi dan di Expal ini
lebih besar sih potensi bahayanya kayak misalnya terkena zat-zat kimia karena itu tangki-tangki besar dan proses proses mesinnya besar-besar ya. Oke, lanjut Mas. Oke. Nah, hari kelimanya mengunjungi pengelolaan air lindi, leach ya, air lindi. Air Kemudian lindi apa Mbak? mengunjungi Bisa jelasin Mbak apa tuh air lindi? waktu itu airnya itu dikasih treatment zat kimia apa ya waktu itu. Ada sih Mas di kamusnya ini lebih Hmm. detailnya air lindi itu. Oh gitu. Oke Eh, oke. eh, ada yang bisa bahasa Inggris sih waktu itu jadi dia yang Air lindi nerangin. tuh lindi itu apa dari bahasa apa dari bahasa kita apa gimana? Apa saya bukain di sini ya? Iya, maksudnya biar Hmm, kita hmm, hmm, paham gitu. Kalau saya nggak tahu, mungkin teman-teman sini ada yang tahu bisa tulis hmm. di chat ya. Air lindi itu Mbak Melinda tuh air limbah cair, filtrat, lindi itu licet. Oke, Ya, licet. oke. Lindi itu resapan dari tumpukan resapan air resapan dari tumpukan sampah. Oke. Oh ya sampah yang ada air-airnya itu ya. Oke, oke, Iya. nice. Oke bisa lanjut. Oke, makasih Bang Taswan dan Mbak Melinda. Oke. Waktu itu kamu gimana caranya mentreatment air lindi ini, terus zat kimia apa yang kamu gunakan? Boleh saya lihat stok zat kimianya, kemudian kalau misalnya matamu kena air zat kimianya gimana prosedurnya gitu-gitu. Terus ada beberapa kolam di sini. Ini kolam kolam apa? Ini kolam apa? Lebih ke ini sih pengelolaan dengan treatment pakai zat kimia waktu itu. Hmm. Kemudian mengunjungi pengelolaan wet tiling. Wet tiling ini limbah cairnya ya yang warna kalau limbahnya nikel tuh warnanya waktu itu ungu, ungu kemerahan ya. Hmm. Kalau zaman dulu ditanyain sih dulu kamu sempat mau buang ke ini enggak ke dasar lautan kan waktu itu Hmm. diperbolehkan oleh pemerintah ya waktu zaman dulu. Mereka Hmm. sih bilang enggak katanya. Kemudian mereka membuat ini suatu dam gitu untuk wet tailingnya. Ini terus ditanyain, ini kalau damnya terjadi apa gempa bumi terus gimana? Kemudian jarak ke desa setempat itu jauh enggak? Nanti kalau terjadi apa gempa kemudian mengalir ke masyarakat gimana? Gitu. Katanya sih Hmm. konstruksinya itu tahan gempa terus udah udah bagus lah gitu katanya mereka pakai konstruksi dari mana gitu. Saya jadi lupa PT apa gitu. Kemudian wawancara dengan pihak pekerja terkait. Oke, konsekutif. Nah, ini lebih ke treatment terhadap ya, limbah-limbahnya ya. Bahan kimia, kesakatannya ya, ya biasa sih potential risks and hazard, terus emergency procedure-nya. Gitu. Oke, next Mas. Nah, hari ke-6 kunjungan ke cultural heritage. Di Obis itu ada suatu ini bangunan mereka sebut sih apa benteng Portugis ya. Wah, setelah jadi tambang itu masuk ke wilayah tambang. Nah, itu harus dilestarikan kan berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian kunjungan ke desa sekitar, wawancara dengan pekerja terkait, kemudian wawancara dengan anggota masyarakat. Nah, waktu di Cultural Heritage ini ditanyain kayak badan pemerintah yang mengatur mengenai pelestarian warisan budaya gini siapa? Kemudian kamu selain budaya fisik ini melestarikan budaya setempat yang selain non fisik nggak? Katanya mereka masih melestarikan kayak tari-tarian eh, kayak CSR mereka ke sekolah-sekolahan mengenalkan berbagai jenis tarian ya tradisional di sana untuk supaya anak-anak sekolah masih mengenal. Pun ditanyain setelah benteng ini menjadi milik tambang, apakah masyarakat sekitar itu masih bisa untuk mengakses atau menjadi pengunjung
ke Perisan ke Benteng ini. Katanya sih masih, tapi harus ada prosedur izin dulu ya, H-1 gitu sih. Nggak bisa langsung tiba-tiba datang ke situ. Terus masih banyak nggak masyarakat yang datang ke sini untuk pengen ke benteng ini gitu-gitu. Kemudian kunjungan ke desa sekitar ini saya ketemu sama masyarakat. Ada auditor lokalnya itu yang ke bapak-bapak, saya yang ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu mereka ya karena ini judulnya Irma ini responsibel kepada sosial sama masyarakat sama lingkungan ya ditanyainlah dampak dari tambang ini secara sosial ekonomi gimana, apakah bisa ikut mensejahterakan rakyat, kemudian apakah berdampak terhadap lingkungan, berdampak terhadap kualitas udara, kualitas air, dan ya dampak-dampak polusi dan sebagainya ya. Ya ini kosakatanya seperti itu. Dan ada yang ibu-ibu yang udah sepuh itu mereka pakai bahasa setempat. Tapi alhamdulillah ada ibu-ibu yang kayak jadi championnya sering dipakai oleh ini sih UN apa ya waktu itu dia. Jadi ibu-ibu inilah yang bisa menjembatani antara bahasa setempat ke bahasa Indonesia. Oke, next Mas. Ya Mbak, itu ada pertanyaan dulu Mbak di chat. Mungkin bisa Mm-mm. dijawab dulu dari Devita. Berarti Mm-mm. membuat terminologi berbagai zat kimia juga ya Mbak? Atau bagaimana strategi kalau harus terjemahkan zat kimia? Gimana Mbak? Waktu itu enggak Mas saya. Heeh. Tapi saya berbekal dari pernah translation kan sebelumnya kan, jadi ya Mm-mm. pernah sih waktu itu translate mengenai zat-zat kimia gitu. Mm-mm. Biasanya kan kayak asid itu jadi asam, Mm-mm. terus IC itu jadi AT gitu kan, nitrik jadi nitrat gitu kan. Ya itu sih Mm-mm. saya bekalnya itu aja sih. Oke, berarti nggak awam-awam banget lah ya. Insya Allah enggak. Ada manfaatnya ya pernah translation. Ya, terus berikutnya ada si Mbak Melinda tuh. Kayaknya beliau ini pernah kerja di PT yang tadi Mbak sebut nih tuh. Dia bisa nebak tuh yang tadi si ibu yang champion dari PBB itu namanya Mbak Indah bukan tuh katanya. Bukan. Bukan ya, beda ya orangnya. Bukan. Oke, bukan Mbak Melinda, beda orangnya. Terus benteng Portugisnya masih ada nggak katanya? Kayaknya sisa puing-puing dan songgokan kecil aja ya. Iya, oh, sisa. Hmm, oke, sayang banget ya peninggalan zaman dulu gitu. Cuman ya, oke, itu untuk Eh, diskusi lain waktu. Oke, silakan. nah, Berarti, gimana Pak? inilah ya sebenarnya ada suatu kayak kontradiksi ya. Kalau dari pihak perusahaan bilangnya mereka tidak melakukan apa-apa terhadap benteng tersebut, tapi dari pihak masyarakat mereka mengatakan bahwa awal-awal didirikan tambang di situ tuh pihak perusahaannya tuh sempat bulldozer. Makanya Hmm, waktu itu diajaklah masyarakat itu untuk ke tempat tersebut. Nah, ini nih kamu bisa dilihat kan, ini kan runtuh ini batu-batu ini. Ini tuh dulu bulldozernya itu berhenti karena ada satu orang yang pingsan gitu. hmm, Setelah itu ya pelestariannya ya nggak utuh gitu sih. Dulu di sini eh, benar-benar utuh ada jendelanya. Ini sekarang udah setinggi ini doang kan nggak ada jendelanya gitu sih. hmm. Oke, Oke, next. next ya. Oke, day seven. Nah, ini kekunjungan ke PLTU ya, batu bara mereka pakainya ini listrik untuk mensuplai segala kebutuhan listrik di kawasan Harita di sana ya. Kemudian wawancara dengan pekerja terkait. Nah, kalau proses eh, listrik pembangkitnya ya ini dari mulai batu bara sampai menjadi listrik yang disalurkan itu alhamdulillah udah diterangkan oleh ahlinya yang bisa bahasa Inggris. Saya Hmm, tinggal wawancara dengan pekerja terkait itu, mereka ngambilnya driver dump truck sama ekskavator yang
yang untuk mengangkut ini batu baranya. Kalau yang di batu baranya itu kan mereka itu ditaruh di suatu dom gitu kayak kubah gitu kan. Kemudian ditanyakan kan kamu di Kubah ini resikomu gimana gimana. Harusnya dia tuh pakai eh, maskernya berlapis-lapis, masker khusus lah ya, tapi dia nggak tahan gitu, dia dia copot gitu. Terus nih ini nggak dimarahin ya, sebenarnya sih harus sesuai prosedur, tapi saya nggak tahan pakai masker kayak gini. Ya, ya memang standarnya gitu sih, selalu ditanyain K3-nya, kemudian kesejahteraannya, potensial risk hazardnya, terus kemudian kalau ada Mm-mm. emergency gimana, terus selalu juga ditanya apa perusahaan ini membekali kamu dengan training yang cukup nggak kalau terjadi emergency gitu-gitu sih. Oke, lanjut ya Mas. Oke. Hari ke-8 ini kunjungan ke masyarakat kembali ya. Kemudian kan eh, mereka mengadakan relokasi sih, membangun suatu desa baru namanya New Kawasi ya. Eco Village sih menyebutnya. Nah, itu sekitar 500 berapa kepala keluarga yang pindah itu baru 100 berapa gitu ya. Nah, ditanyalah kenapa masih banyak yang nggak mau pindah gitu ya. Waktu RSI itu juga ditanya ke pemerintah setempat. Kan karena proses relokasinya kan harus memerlukan KTP, KK segala macam, ada yang datanya kurang gitu-gitu. Terus ada alasan lain nggak di samping belum belum lengkapnya administrasi kependudukan itu. Apa di tempat baru itu nanti kesejahteraanmu terjamin, mata pencarian bagaimana gitu-gitu sih. Jadi sampai sekarang tuh masih banyak yang kosong di perumahan yang baru itu masih banyak banget yang tinggal di kawasan lama. Kemudian kunjungan ke divisi CSR dan wawancara dengan CSR-nya. CSR-nya di sini ditanyain detail nih apa aja yang sudah kamu lakukan terkait tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat, apa aja kegiatanmu. Kemudian ada buktinya nggak mana kayak minute of meeting dengan masyarakat, kemudian apa aja yang dikeluhkan masyarakat, terus ada grievance mekanismenya enggak CSR-mu, gimana misalnya masyarakat mengadu gini gini gini, kalau mengadakan pertemuan ada minute of meetingnya enggak, terus kalau udah selesai gitu apa kamu catat, kemudian ini sih ditanyain anu arsip-arsipnya apa aja pengaduannya gitu, program-program CSR-nya apa aja. Oke, lanjut ya Mas. Oh iya, udah sampai hari 9 ya. Hari 9-nya ini closingnya. Closingnya dari sebelum makan siang sih, dari pagi sampai sebelum makan siang sih. Kemudian ya sedikit party-party gitu. Kemudian Ini kemudian party. habis makan siang kami pulang. Mm. Oke, lanjut. Karena kalau di standar ITMA itu audit onsite itu Mm-mm. paling sedikit 5 hari, paling lama 10 hari. Mm-mm. Mm. Nah, ini di samping konsekutif juga kadang juga simultan ya, tapi jarang-jarang sih. Misalnya nih kalau waktu di lapangan itu eh, manajemen pegawai manajemennya itu nerangin secara cepat dan tanpa berhenti gitu saya pakai simultan. Jadi tidak kasih jeda atau ruang untuk melakukan konsekutif gitu. Kemudian sering side translation ini kayak dia mintakan mengumpulkan dokumen, boleh lihat dokumen tentang apa, dokumen tentang apa gitu. Ada yang ditunjukin secara soft copy-nya, ada yang ditunjukin secara ini apa hard copy. Kemudian dia pihak Irma juga sering tuh lihat poster-poster misalnya prosedur emergensi atau dan sebagainya gitu.
ini Mm-mm. ini maksudnya apa ini gitu dia tanya ke saya. Iya, dalam bahasa Inggrisnya ini maksudnya Indonesia itu ke Inggrisnya maksudnya apa? Saya jadinya side translation kan. Terus Mm-mm. pengumuman-pengumuman yang ditempel-tempel gitu juga sering ditanyain. Mm. Mbak tuh ada yang Nah, nanya tuh mm, Mbak, mm, simultannya pakai alat nggak Mbak? Atau whisper gitu? whisper aja sih. Karena memang dari awal nggak diminta untuk alatnya nggak diminta. Mm-mm. Terus jadi whisper aja gitu ya? Iya. Oh ya, Oke, ada oke. juga relay ya. Ada saat di mana saya harus si pekerja lokal ini harus nanya ke TKI ya, TKI Cina terkait keterangan sesuatu yang spesifik yang hanya ya TKI Cina yang bisa itu. Di situ ada yang bisa bahasa Cina tapi kurang bisa bahasa Inggris. Jadi saya jadi relay di situ. Ya. Karena Mm-mm. yang penerjemah Chinese itu juga punya job sendiri, kunjungan ke tempat lain kan. Itu Mm-mm. auditor lokalnya ada 3, kemudian auditor asingnya ada 5. Jadi Oke. dibagi per kelompok. Kalau yang penerjemahnya cuma 2, saya sama yang Chinese. Yang sisanya itu didampingi sama auditor lokal. Mhm. Hmm. Oke, oke. Sambil sambil lanjut, Mbak, nih ada pertanyaan lagi nih, Mbak, dari Mbak Weni. Hmm. Oh, Tuh, ya Mbak ya, ini, halo Mbak, makasih. ya, Mbak Weni nanya nih, mau tanya soal NDA. Apakah ada klausul mengenai NDA dalam kontrak waktu Mbak tanda tangan? Gimana, Mbak? NDA-nya sih waktu itu lebih ke kayak ini ya, jangan jangan membocorkan siapa yang sumber yang diwawancara itu nama, kemudian Mhm. spesifik jawabannya apa gitu sih. Seperti Oke, itu sih. Mm. ya. Tapi ada tanda tangan, ada klausul NDA gitu, Mbak ya? Ada. Ada, oke. Mm-mm. Jadi, Mbak Beni, saya ulang lagi. Jadi di awal acara juga kita udah tekankan bahwa yang di acara ini, di event ini, di di Zoom ini kita membahas hal-hal yang udah aman terkait dengan confidentiality-nya gitu ya. Jadi kita memastikan. Saya tanya ke Mbak Yani tadi ini bahwa semua di sini Mm-mm. dipastikan nggak ada yang confidential gitu. Jadi semuanya sudah sesuai dengan NDA Mm-mm. kayak gitu. Oke. Mm-mm. Oke, lanjut, Mbak. Ya. Sambil lanjut. Tadi saya ngasih gambaran umum pertanyaannya sih bersifat umum kayak K3 kesejahteraan dan Hmm, dampak-dampak lingkungan karena memang IRMA itu kan dari judulnya aja sendiri aja responsible mining untuk lingkungan sama sosial sih. Jadi gambarannya kayak gitu. Tapi detail spesifik pertanyaan-pertanyaan apa saya nggak bisa kasihkan, nggak bisa hmm, hmm. bocorkan gitu. Oke. Berikutnya itu Kalau gimana, kita Mbak? juga, Hah? ya kita juga nggak auditor tim nggak boleh melakukan pendekatan personal, kedekatan personal dengan pihak Arita ya, karena ya itu Mm-mm. untuk menjaga jarak independensinya sih. Mantap. Mm. Oke, lanjut. Eh. Nah, ini tantangannya ya. Tantangannya istilah teknis yang kadang tak terduga kalau memang ketemu yang gitu dan saya nggak ngerti ya udah saya tanya aja ke manajemennya yang mereka kan rata-rata engineer gitu ya bidang geologi, pertambangan dan lulusan kayak UGM, UPN yang tenar-tenar gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya bagus ya. Pak, ini maksudnya apa? Ini tuh apa gitu, gitu aja sih. Mm-mm. Kemudian ya saling juga sih kalaupun manajemen mereka udah pinter bahasa Inggris, kadang ada beberapa kata yang mereka juga nggak bisa Inggrisnya ya mereka minta tolong saya apa Mbak anu bahasa Inggrisnya ini gitu. Saling kita saling. Kemudian Mm-mm. challenge keduanya cuaca dan kondisi ya karena memang kadang panas, kadang hujan. Jadi waktu itu saya hari keberapa tuh memang sempat flu ya gejala flu karena memang satu auditor asingnya juga ini sedang radang tenggorokan karena memang cuaca di sana panas banget dan hujan juga hujan banget becek
berdebu gitu. Mm-mm. Oke, next. Nah, ini peluang bagi kita semua ya. Ke depan ini peluang interpreting untuk ini terkait audit Irma ini kemungkinan akan meningkat ya karena apa ya? Kalau Anda semua di sini bisa searching di Google tuh audit Irma itu saat ini muncul tuh di Google itu. Saat ini PT Vale sedang menjalani audit Irma, tapi dari pihak Irma sendiri mengatakan on-site auditnya belum. Nggak tahu nanti bulan apa. Mereka baru di tahap review dokumen. Kemudian di Google juga bisa ditemukan nih audit Irma, eh, misalnya kata kuncinya audit Irma perusahaan nikel gitu. Nanti Eramet di situ udah menyatakan akan mengadakan audit juga pada 2027. Kemudian waktu saya RSI dengan Irma juga ini ada masyarakat yang setempat itu mengatakan bahwa banyak sekali perusahaan tambang di Morowali itu gimana ya caranya biar mereka itu diaudit INMA supaya lebih bertanggung jawab sama sosial lingkungan gitu. Mereka juga pingin ya masyarakat setempat juga NGO dan sebagainya pingin. Kemudian dari pihak perusahaan sendiri kebutuhan supaya bisa menembus pasar global ya. Itu mereka mau nggak mau harus diaudit oleh yang bisa diakui oleh global gitu ya, kayak Irma dan mungkin ada audit lainnya ya, mungkin bisa di searching apa aja. Nah ini potensi kita nih yang ke depan eh, bonus ya, mungkin bisa aja salah satu dari kita nanti akan dipakai untuk yang PT Vale, untuk yang Eramet dan perusahaan-perusahaan lainnya ya nanti ke depannya. Dan untuk bisa mendapatkan kerjaan itu ya kayak kita di bidang lainnya juga ini entah melalui agensi atau kita nggak tahu sih ya Jo. Ya kayak seperti biasalah kita bagaimana cara mendapatkan kerjaan mungkin memantau sosmed, memantau WA group dan sebagainya gitu sih. Yang jelas opportunities ke depannya itu besar sekali. Karena kan memang nikel di Indonesia itu menjadi 45% kalau nggak salah ya pemasok di dunia. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang nikel kan. Oke, oke Ini next kita Mas. kita jawab dulu yang Hah? di kolom chat Mbak Oh ya. iya, Dari, baik baik dari baik. Mbak Miranti, kayak tadi Mbak udah jawab ya terkait dengan boleh sharing interpeting wawancara dengan masyarakat. Apa ada momen-momen masyarakat berkeluh kesah? Kita nggak bisa jawab Mbak ya itu Mbak ya. Oh, Ya, kayak itu nggak bisa jawab ya, kalau itu apa iya 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 confidential, iya. bagian dari confidentiality. Mm-mm, Jadi Mbak mm-mm, Miranti, mm-mm, mohon maaf, terima kasih atas pertanyaannya. Terus berikutnya ada mm-mm, pertanyaan dari Anissa nih. Kebutuhan tadi kan Mbak bilang potential interpreting jobs ya. mm-mm, Nah, kebetulan itu biasanya bahasa Inggris saja apa Mandarin. Nah, ini Mbak Anissa nih eh, interpreter penerjemah bahasa Spanyol nih. Jadi mungkin dia cari kesempatan mm. untuk yang bahasa Spanyol juga. Gimana Mbak? Kira-kira Menurut kebutuhan bahasanya apa aja? mm-mm. Menurut saya sih tergantung perusahaan tambangnya itu memperkerjakan TKI apa. Kalau di Harita Nikel ini mereka memperkerjakannya TKI Cina dan teknologinya dari Cina. Mm-mm. Jadi most Mm. likely bahasanya Mandarin. Ya tergantung perusahaannya itu ada TKI Mm. apa. TKA Masya Allah ya salah. Wah, Tenaga kerja asingnya TKA-nya. apa? Apa? Kalau Oke. ada yang TKA-nya Spanyol ya bisa jadi, ya kan? Hmm. Mm. Dan ini Irma ini karena yang datang ini apa bahasa Inggris, jadi butuhnya bahasa Inggris seperti itu ya. Iya, Oh, ada oke. kok di situ base Irma itu di mana, kemudian rek- yang melakukan audit itu rekanannya sih. Kalau yang Oke. sama saya itu bisa di searching juga di situ Harita Nikel itu sama SCS Global itu rekanan dari Irma. Kemudian Mm-mm. yang Vale nanti ERM apa gitu. Udah beda beda perusahaan lagi auditornya. Oke. Hmm. Oke, gimana Mbak? Berikutnya atau? Ya, oke, udah selesai. Oke, Thank udah aja gitu you. Mbak. Oke.
Masya Allah, Alhamdulillah. Mm-mm. Ya, makasih Mbak Yani atas presentasinya. Mungkin kita bisa lanjut Mm-mm. ke Q&A ya. Oke, ada satu pertanyaan di chat, tapi teman-teman kalau ada yang mau tanya silahkan di chat room atau raise your hand. Nanti kita bisa nyalakan camnya dan langsung tanya. Oke, ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin saya mau tanya dulu nih Mbak Yani ini. Kalau ngomongin tantangan, terus opportunities, terus kisah suksesnya mungkin uh, s- udah umum ya. Tapi saya mau tanya nih, ada gak sih di momen itu kan 9 hari Mbak ya, lumayan panjang gitu. Mm-mm. Mm-mm. Pernah nggak ada momen di mana Mbak nih, aduh kayaknya gue salah nih, kayaknya gue nggak bisa nih. Ada momen kayak meragukan diri sendiri gitu atau merasa gagal gitu, karena mungkin Eh, saking susahnya apa gimana gitu. kalau yang teknis proses segala macam itu udah di cover sama kayak manajer sih ya Mas ya, levelnya kayak yang leader-leader departemennya itu, jadi mereka memang lulusan UGM, lulusan top-top gitu sih, pinter bahasa Mm-mm. Inggris itu, saya tertolongnya di situ. Tapi Hmm. untuk misalnya nanti suatu saat teman-teman dapat job audit kayak gini ya, di prepare aja yang seperti saya sharing tadi, misalnya proses proses pembuatan apa-apa gitu, lebih baik dibaca-baca aja. Siapa tahu ya yang nerangin bukan manajemen yang bisa bahasa Inggris gitu sih. Mm-mm. Jadi saya lebih ke bagian yang pekerja biasanya yang kayak operator gitu-gitu sih. Sama Oh, oke oke. bantu-bantu dikit manajemen jika mereka lupa atau nggak tahu Hmm. gitu. Cuman dikit-dikit, nggak sampai yang teknis nerangin proses gitu-gitu sih. Iya iya. Oke, sekarang Mm-mm. saya ke pertanyaan di chat room nih Mbak. Dari Andem, Andem, saya nggak tahu nih Bapak apa Oh iya, Mbaknya. dia dia teman saya itu. Oke, malam Mbak Yani. Kalau sedang Halo. depan gitu, ada istilah tidak terduga, apa pernah sampai buka Google, misalnya istilah teknis yang kita benar-benar blank. Gimana reaksi user kalau kita sampai seperti itu? Jadi pernah nggak sampai kita buka Google gitu, terus kira-kira mereka ngeliat kita buka Google itu reaksi mereka gimana gitu Mbak? Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada istilah yang saya mentok itu saya tanya langsung aja ke manajemen apa leadernya itu tahu kok. Mm-mm. Mm-mm. Jadi saya Jadi, nggak, saya kalau kerja di lapangan jarang saya buka HP gitu. iya juga sih. Sana sinyalnya gimana, Mm. Mbak? Jalannya bagus Mas. Bagus ya, aman ya? Oke. Mm-mm. Iya, iya sih kalau kita di lapangan kayak jarang buka HP ya. Se Mm-mm. urgent apapun kayaknya nggak pegang HP kita. Iya. Oke. Terus berikutnya nih dari Bang Tasvan. Oke. Apa insight Mbak Yani setelah perjalanan ini? Ya, saya tuh nggak pernah terbayang bisa masuk ke tambang sih. Dulu Dulu tuh cuman bisa membayangkan kayak apa sih tambang itu, ternyata ya insight saya jadi oh kayak gini tuh tambang itu, saya tambang tuh kayak gini, kehidupan bekerja di tambang tuh Mm-mm. kayak gini gitu-gitu sih. Itu yang Mm-mm. pengalaman luar biasa saya, itu bisa masuk ke tambang yang mana memang mereka kayak jadi ada penjagaan tentara kan, ada baraknya kan, karena itu Hmm. proyek strategis nasional, ada pelangnya PSN gitu. Mm-mm. Jadi kalau nggak benar-benar tamunya yang sudah appointment dan sebagainya nggak bakalan bisa masuk. Masyarakat juga harus izin. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Hmm. buat yang belum tahu nih, Bang Tasvan ini uh, guru kita ya, mentor kita. Beliau ini salah satu instruktur di Trifecta batch pertama di mana saya sama Mbak Yani itu pesertanya ya. Jadi Bang Taswan ini adalah mentor kita gitu, guru in a real sense gitu. Jadi Bang Taswan bisa bangga nih muridnya udah bisa sampai apa interpreting langsung ke site di pertambangan. Dan sebenarnya Mbak Yani ini udah pernah ke luar negeri Mbak ya, ke Kuala Lumpur ya untuk interpreting ya. Ya, jadi Mbak Mbak Bang Taswan nih bisa cukup bangga nih. Muridnya udah luar biasa. Oke, ini ada satu lagi dari Mbak Melinda. Interpretingnya full day, bener-bener ngomong terus, atau dari 10 jam sehari itu mungkin totalnya cuma 5 jam gitu. Gimana Mbak? Berapa jam kerjanya Mbak? Mm-mm. Eh, Kalau translator itu dikasih ininya kan, apa namanya, asramanya itu
terpisah dari gedung utama yang auditornya kan. Jadi Mm-mm. 7:30 kami harus sudah start sudah start dari itu berangkat ke gedung utama itu. Mm-mm. Kemudian sarapan di gedung utama, terus 8:30 langsung ke site sampai biasanya tuh sampai jam 5-an gitu baru Jam balik. 5-an. Iya, tapi kalau manajemennya pinter bahasa Inggris itu nggak ngomong Ya. terus. Jadi Iya, nggak ngomong terus ya. nggak. Jadi walaupun kelasnya itu kayak 8-10 jam, tapi dari jam dari segitu itu nggak semuanya itu interpreting gitu kan. Mm-mm. Kalau Heeh. akomodasi udah ditanggung, disediain kamar yang bagus banget lah. Mm-mm. Makan terjamin, terus laundry setiap pagi bisa kita taruh di keranjang dan malamnya udah ready gitu, Waduh, udah. keren Mm-mm. amat. Berarti bawa, Makanannya juga ada chef dari oh, hotel. Ya saya juga Mm. pernah tuh buat perkebunan kelapa sawit itu di mesnya, terus ada laundrynya juga, terus karena itu kan jauh dari mana-mana ya di mesnya itu Mm-mm, ada iya. ada tukang masaknya juga, jadi makannya di situ. Kayak gitu waktu itu sama Mm-mm. Pak Alvin itu kan kayak lumayan dalam lah gitu, jauh dari apa khalayak ramai gitu ya. Akhirnya ketemu warung itu, warung kecil, ternyata di depan Mm-mm. compound kompleknya itu ada warung. Kita akhirnya jajan nih, seru, kayaknya seneng banget setelah beberapa hari cuman di situ doang. Oke. Ya jadi gitu apa, nggak enaknya ya kalau di wilayah yang cukup remote ya, susah Mm-mm, kemana. iya. Ini satu komentar dari Mbak Melinda terkait dengan sinyal internet nih. Tuh kata dia, pihak auditor pasti dikasih sinyal internet yang kuat supaya nggak emosi dan nggak mempengaruhi hasil auditnya. Jadi Mbak Yani bilang sinyal itu kuat itu karena Mbak tuh datang sama auditor gitu loh. Imbasnya pegawainya yang disedot Oh, kuatannya, sinyal pegawai jadi oh, jelek sama tim auditor pulang. Jadi tapi mungkin memang sama Mbak ya, servisnya ya excellent banget, iyalah, kamar Mbak keren, auditor, masakan chef. coba vendor. Iya, tuh jadi terima kasih Mbak insight-nya Mbak Melinda tuh luar biasa. Oke, oke ini ada pertanyaan lagi nih. Pernah nggak ada situasi di mana klien meminta kita suatu hal di luar tugas sebagai interpreter? Dan kalau ada, gimana nyikapinnya Mbak? Enggak sih Mas, waktu briefing awal kan saya menawarkan diri seandainya auditor membuat laporannya, misalnya mengalami kendala bahasa Inggris, silahkan nanti saya terjemahin gitu. Tapi sejauh dari awal sampai selesai saya nggak pernah diminta menerjemahkan tertulis pun enggak. Ya cuman Enggak itu ya? ke lapangan doang, ke interpreting doang. Oke, ya tuh semua auditor dikasih fasilitas oke ya. Oke, alright. Terus gimana Mbak ke depannya nih? Kira-kira dari si klien ini masih ada kelanjutannya nggak? Ya, itu tadi kan ada demand ya yang PT Vale, Mm-mm. kemudian Eramet 2027 dan tambang-tambang lain sedang diakses juga untuk kedepannya di audit. Ya, pasti Mm-mm. ada potensialnya ada. Mm-mm. Tapi kalau meng-hire saya lagi atau enggak itu kan Irmanya pusat itu kerjanya sama rekanan. Jadi ya Mm-mm. mungkin yang untuk di Harita ini nggak langsung dari Irma, mereka dari SCS-nya yang nyari interpreter melalui agensi asing. Oh gitu, berarti yang Mm-mm. Mbak sign kontrak itu bukan ke Irmanya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke oke. Tapi ke Irmanya juga sih, Mas. Ke Ke Irmanya Irmanya malah. juga. Heeh. Mm. Oke. Nah ini pertanyaan berikutnya Mbak. Berdasarkan pengalaman audit yang pertama, apalagi kira-kira persiapan yang beda kalau dikasih kesempatan interpreting untuk Irma lagi dari Pak Ray Pahlevi. Kira-kira kalau ada dipanggil lagi, kira-kira what would have you done differently gitu? Saya kayaknya mungkin lebih ke mempelajari proses-proses yang kayak tekniknya itu deh. Siapa tahu manajemennya itu nggak bisa bahasa Inggris gitu sih. Lebih ke itu. Hmm. Mm-mm. Gimana gimana Mbak? Bisa ulang? Sorry. Ya, saya kayaknya nanti akan lebih mempelajari yang proses teknisnya.
Siapa Proses tahu teknisnya. manajemennya Mm-mm. nggak bisa berbahasa Inggris. Siapa tahu Ya, cek-cek aja. Hmm. ya. Nah, mungkin Mbak Melinda nih bisa ngadain sesi sharing juga nih untuk lebih ke teknisnya gitu, yang umum-umum aja nih Mbak Melinda nih. Buat kita-kita kalau misalnya kita ada job kita udah ngerti nih. Gimana Mbak Melinda ya? Oke. Oke, kok ada pertanyaan lagi nggak teman-teman kira-kira? Oke, sebentar Mbak ya, kita nunggu mungkin masih ada lagi ya. Dan kalau apa buat yang paling berkesan apa Mbak? Yang paling berkesan selama di sana? Apa makanannya, apa pemandangannya? Ya, Gimana? apa ya? Makanan berkesan. Kemudian, ya memang karena saya baru kali itu ke Tambang ya memang everything kayaknya berkesan banget. Hmm, Oke, Hmm. ini ada pertanyaan tadi saat gabung. Eh, belum tanyain sih. Pertanyaan auditnya sudah diberikan ke Mbak Yani sebelum berangkat atau bagaimana Mbak? Sebelum persiapan apa ada pertanyaan Waktu dikasih? briefing, Mas. Waktu briefing pas Untuk briefing hari aja. pertama pagi itu ya. Jadi briefing itu setiap pagi apa sebelum berangkat aja sekali? Hanya sekali itu sih. Sekali sebelum Terus ya habis berarti ya. kalau malam setelah makan malam tuh translator nggak ikut. Jadi mereka Makan kadang malam briefing nggak ikut? nggak ikut, kami nggak ikut Oh, sih. Maksudnya nggak ikut briefing. Jadi mereka briefingnya sesama auditor atau oke, auditor plus plus eh, pihak tambangnya. oke. Nah, oh ya Mas, nanti Mm-mm. juga ada katanya di apa itu prosedurnya itu akan ada di akses ulang gitu sih. Setelah Mm-mm. berapa tahun ya ada di website Irma itu. Jadi ya Mm-mm. potensi untuk rating itu masih ada. Nanti kan nggak hanya tahun ini tapi nanti akan diakses ulang berapa tahun lagi gitu sih. Mm-mm. Hmm. Oke, ya kata Mbak Devi ini sudah ada gambarannya karena ada briefing gitu ya. Jadi pas kerja tuh udah ada gambaran yang pertanyaannya apa gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Pertanyaan berikutnya nih Mbak, saat mendapatkan pekerjaan ini berapa jeda waktunya dari deal hingga berangkat? Kayaknya nggak nyampe sebulan deh Mas. Nggak nyampe sebulan ya. Mm-mm, Dari deal tanda tangan sampai berangkat gitu ya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, begitu Mbak Melinda. Pakai nanya lagi, kayaknya udah tahu ini mah Mbak Melinda. Ah, gimana nih Mbak Melinda? Oke, lumayan panjang waktunya bisa browsing tahu kira-kira isu apa ya. Oke, bener Mbak. Oke, ya. Apa ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak, ya oke ini ada pertanyaan lagi. Tugas yang Mbak expect kan ada di bidang mining kalau di lokasi. Sebentar saya nggak kebaca. Tugas yang Mbak expect kan ada di bidang mining karena di lokasi mining bersama perusahaan mining, dan apa ada istilah di luar bidang mining gitu Mbak? Itu pertanyaannya Mbak dari Fahri. Apa ada Mm, waktu itu yang di mm. luar mining gitu Mbak? Mungkin sosial apa-apa. Ya, ya kalau ke masyarakat sih dampak dampak dampak, tapi ya tetap terkait sih ya dampak-dampak tambang itu perekonomianmu meningkat atau ada polusi segala macam. Tapi masih terkait juga ya. Kayaknya enggak. Ya masih terkait terkait ke site tambangnya itu sih, Mas. Oke, alright. Ya, perjalanan super jauh melewati gunung. Ya, Mbak Melinda ditunggu untuk sharing sessionnya ini berikutnya yang lebih ke teknis ya, tentang dari engineer-nya langsung. Oke, alright. Mungkin kita bisa conclude Mbak Yani ya. Mungkin Mbak Yani Ya. mau ada sedikit penutup dulu deh gitu dari acara hari ini. Silakan Mbak. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sharing ini dan semoga kita berharap ya semoga kita ada kesempatan untuk mungkin ikut audit ini. Mungkin Irma, mungkin audit lainnya ya. Amin. Itu aja sih, Mas. Amin. Lumayan sih kan Heeh. berapa hari berturut-turut gitu kan. Hmm. Hmm. Oke.
Alright, mantap. Jadi Mbak Yani, terima kasih atas presentasinya. Insya Allah ini akan bermanfaat buat kita semua. Paling enggak ya, walaupun Mm, enggak terlalu teknis banget, enggak terlalu detail banget, paling enggak kita ada knowledge lah gitu, ada wawasan. Oh, kalau lagi dapat kerjaan di sana tuh kayak gini gitu loh. Oh, mm, mm, oh, company saya ini, apa prosedurnya ini. Jadi kita ada mm, gambaran mm, gitu ya sebelum kita kalau memang kita dapat rezeki bisa dapat kerjaan seperti ini. Dan mm, terima kasih sekali lagi. Dan buat teman-teman ya kita memastikan bahwa ini apa sesuai dengan NDA ya. Jadi semua yang ada di sini kita memerhatikan aspek confidentiality yang ada di sini. Jadi nama-nama klien yang disebut sini itu pasti sudah dipertimbangkan dan insya Allah itu memenuhi aspek dari confidentiality pekerjaan Mbak Yani di sana. mm, Sebelum mm, kita selesai, mungkin kita bisa foto dulu ya. Mungkin teman-teman semua bisa buka kameranya mungkin ya, izin biar bisa kita foto, boleh? Oke. Ya, ini ada satu dua halaman ya dari sini. Oke, teman-teman mungkin bisa nyalain. Wah, ada Pak Kandar juga nih, Masya Allah. Senang sekali saya nih acaranya banyak yang hadir. Mbak Yani, Masya Allah, luar mm. biasa. Oke ya, oke kita mulai hitung satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Oke, saya paste dulu. Oke, halaman kedua sebentar. Right, satu, dua, tiga. Oke, ya Mbak Yani dan teman-teman semua, sekali lagi terima kasih Mbak Yani atas presentasinya. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Oke, dan buat teman-teman semua Mm. yang sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah bertanya, ikut diskusi. Dan ini saya senang banget bisa banyak yang hadir, apalagi yang datang ini juga banyak yang senior. Kita agak agak segan juga sebenarnya. Oke, baik semuanya teman-teman. Mungkin kita bisa insya Allah ketemu lagi di sesi ngumbah episode ketiga atau episode berikutnya. Nanti saya kabarin kalau memang ada episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Kita tutup. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.